Summa lado maka kari-kari neraka lawo lil Yahudi kedua Yahudi. Summa lutoma maka kari-kari neraka hatoma lin Nasoro kang tetep kedua Nasoro. Summa sa'ir maka kari-kari neraka sa'ir lisoibina kang tetep kedua soibin. Wahum lan utawi iya soibin firqotun iku golongan minal Yahudi saking Yahudi. Summa safaratun maka kari-kari neraka safaroh lil majusi kedua majusi. Summal jahim maka kari-kari neraka jahim la'abadatil asnami kang tetep kedua piro-piro wong kang nyembah berhala. Summal hawiyah maka kari-kari neraka hawiyah lil munafikina kedua wong kang munafik kabeh. Wala alan ora ngaraksa lan ora ngaraksa ahli surga wala ahluhuma lan ora ngaraksa ahli surga lan ahli neraka minal huril aini saking huril ain bidadari. Wal wildani lan wildan wa khazanatil jannah lan juru kunci surga. Wal malaikati lan malaika wal malaikatil adabi lan malaikat petugas nyiksa. Wal aqaribi lan piro-piro kalajengking wal hayati lan piro-piro ular. Wa qala Syarbini lan ngadau sapa Syarbini naklan halenukil anin nasafi ti saking iman nasafi sab'atun utawi pitu perkara la tafna iku ora rusak iya sab'ah al arsu iya iku sawiji aras wal kursi ulan kursi wal lauhu lan loh mahfud wal qalamu lan qalam wal jannatu lan surga wan naru lan geni wa bi ahliha lan kalawan ahline jannah lan nar wal arwahu lan piro-piro ruh. Intaha alif ha itu artinya intaha. Intaha itu katong selesai. Waqtulifa lan den ikhtilafaken fi tafsiri qaulihi ta'ala ing dalem tafsiran qaulihi ta'ala pangandikane Allah Ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in utawi saban-saban sawiji halikun iku kang rusak illa wajhahu angin zat Allah. Fa in kana maka lamun ana makna kauni syai' apa maknane onone perkara halikan iku kang rusak kaunu iku buktine
qabilan iku kang narima kaunuhu iku buktine syai qabilan iku kang narima lihalki kana ngaruksak lihalki ing ruksak fidatihi ing dalam date syai li anna kullama adahu ta'ala karena fidatihi ing dalam zate syai li anna kulla ma adahu karena satu hune kulla saban-saban atau piro-piro bisa kulla saban-saban ma perkara adahu kang alianan iya ma ta'ala ma adahu ma perkara adahu saliyane Allah ma adahu salia kang saliyane ma ing Allah Ta'ala mungkinun iku kang kongang mungkinul wujudi iku kang kongang anane qabilun tur kang nerima li adami karena ora ana fahadihi maka utawi fahadihi sab'atu maka utawi iki kang pitu mahmulatun iku mahmulatun iku kang den mahmulaken ala hadal makna ing atase iki makna wa ing kana lan lamun akana ana makna kaunihi opo makna anane syai halikan iku kang ngaruksak kaunahu iku anane syai khorijan iku kang kaluar an kaunihi saking anane syai muntafa'an bih iku kang den alap manfaat bihi kalawan iya syai bil imamatihi kalawan bil bil imatahi eta tulisannya ku kalawan ngamatikeun au tafriki kalawan mateni au tafriki atawa misahakeun au tafrikil ajzai atawa misahakeun piro-piro juz fahadihi maka utawi iki kang pitu mustafnatun iku kang den istisnaaken kang den kecualikeun minal hilaki saking kang ruksak waman syakka lan sopo wong syakka kang mang iya man fi syai'in ing dalam suwiji perkara min hadhil asya'i kang tetep saking iki perkara piro-piro perkara al-madhkuri kang den tutur kabeh al-mazkurati kang den tutur faqad kafaro maka teman-teman kafir iya man wah ngeri. Baik. Jadi pada kali ini musonib akan membahas mengenai sesuatu yang tidak rusak. Apa sesuatu yang tidak rusak itu? Sesuatu yang tidak rusak itu yang pertama adalah surga. Surga tidak akan rusak. Surga itu akan kekal abadi. Dari sekarang sampai nanti kiamat surga tetap abadi. Surga tidak akan rusak. Dan surga itu kondisinya ada 7 tingkatan. Mana?
Yang pertama adalah surga Firdaus. Yang kedua adalah surga Aden, surga Khuld, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, dan Darul Jalal. Nah, yang semuanya itu, surga-surga tadi itu, semuanya bisa itisol atau nyambung, langsung, direct. Ke siapa? Kepada tempat pemilik wasilah, kepada tempat yang memiliki syafaat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya ahli surga ini, kenapa surga-surga yang 7 tadi itu mutasil dengan tempatnya Nabi Muhammad SAW? Alasannya supaya para ahli surga nanti dari tiap-tiap tingkatan yang 7 tadi itu, yaitu surga Firdaus, surga Aden, surga Khuld, surga Naim, surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Jalal. Nah, semuanya ini supaya merasakan nikmat dengan melihatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang pada kondisinya banyak sekali, bahkan ya pasca kematian Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, iman yang paling besar umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, ya umat Nabi Muhammad pasca sepeninggal Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad itu sudah tidak ada, tapi percaya seluruh umatnya. Kan keren. Nah, makanya dihadiahi oleh Allah supaya kita semua yang khususnya yang tidak pernah melihat Nabi Muhammad, dihadiahi oleh Allah ketika di surga supaya bisa melihat Nabi Muhammad. Nah, makanya lalu bagaimana kalau kita ziarah ke makam Nabi Muhammad? Nah, itu bagaikan kita ziarah ke Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad hidup. Kumaha puata rasanya urang ziarah ka Nabi Muhammad rasana doang kumaha. Laju lamun misal kena urang sorangan ya kabehan ieu bisa ningali Nabi Muhammad rasana doang kumaha, wallahu a'lam. Aduh, irang arah. Nah, karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ini nampak pada mereka dari tempatnya masing-masing. Jadi kalau misalkannya ada di surga Ma'wa, tadi di surga Firdaus misalnya. Nah, itu dari sekalipun berbeda tingkatan bisa langsung melihat Nabi Muhammad. Jadi bagaikan kita itu sedang melihat matahari. Nah, najan aya di Kadu Bangkong, najan aya di alun-alun, najan aya di najan aya di Pasar Menes, najan aya di Pandeglang, najan aya di Labuan, najan aya di Magedot belah ditu. Najan aya di negara manapun, ketika orang kalau siang melihat ke atas, yang dilihat matahari. Nah, seperti itu ininya kira-kiranya gitu. Jadi bisa dilihat oleh siapapun. Doang kata Nabi Muhammad padeng tidak bisa dibayangkan. Maka kegantengan, ketampanan Nabi Muhammad sampai sekarang saya pun tidak pernah bisa membayangkan. Lebih kasep atau disahrukan. Tapi katanya bahwa ketampanan Nabi Muhammad itu kalau angka 100, Nabi Muhammad itu dapat 50. Yang 50-nya 25 dibagikan kepada Nabi Yusuf dan 25-nya lagi kepada kita semua. Loh kok tapi yang paling bisa membuat gila para perempuan itu Nabi Yusuf, karena hijabnya Nabi Yusuf mah dibuka. Tapi kalau Nabi Muhammad hijabnya ditutup, sehingga yang melihatnya pun sekalipun wah ganteng banget Nabi Muhammad, tidak tergila-gila seperti Nabi Yusuf. Pokoknya paling kasep di antara nabi-nabi, di antara makhluk Allah, Nabi Muhammad lah yang paling ganteng. Nah, itu kondisinya. Jadi sekalipun ada yang melihat tidak akan tergila-gila sampai teriris tangannya, tidak. Jadi
membuat adem itu kasepna. Nah, makanya lamun misal kena urang hayang boga pelet, mumpung teh nu gede ieu nu lalaki. Doana kieu, salah sahiji doananya, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil jami'il muslimina wal muslimat fil masyriqi wal maghribi fi barriha wa bahriha biqalbin salimin, dengan hati yang menyelamatkan. Biqalbin salimin bimahabbatin syadidatin alayya, dengan mahabbah yang syadidah. Syadidah itu yang banget. Bimahabbatin syadidatin alayya kepadaku, kama ja'alta, sebagaimana engkau ya Allah ja'alta telah menjadikan mahabbata Siti Zulaikha, mahabbahnya Siti Zulaikha kepada ila Yusuf alaihi salam, kepada Yusuf alaihi salam. Ayat insyaallah. Sancana baca surat Yusuf heula, tapi penggalan ayat unggul, asallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzi adaitum minhum mawaddatan azimatan kudusun malikun nurun nafi 7 kali. Laju langsung baca ya wadudu jalla jalaluhu 33 kali. Laju maca deui falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyaron in hadza illa malikun karim 7 kali. Karak ngadoa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ij'alni mahbuban fi qulubil jami'il mu'minina wal mu'minat minal masyriqi wal maghrib fil barriha wa bahriha biqalbin salimin bimahabbatin syadidatin alayya kama ja'alta mahabbatan Siti Zulaikha ila Yusuf. Mahabbah. Jadi tiap ngiling, wih gantengnya, masya Allah. Tiap ngiling deh, waduh gantengnya, masya Allah. Tapi menyelamatkan. Cintanya cinta yang menyelamatkan, tidak membawa tiap milik geruduk urang pan mun leuleuh EXO laju mun meuleuh nandai BTS ti jauh geus diudag-udag bari hayang nyariuman, bari hayang meluk, bari hayang ieu nu aya ke BTS EXO mun teu di halangan ku security aya nu kaciwit aya nu kacakar gitu. Tapi eta mah teu dijauhkan yang besar. Masya Allah. Iraha aing jadi kabogona. Kan gitu. Atuh. Eta ngaranna mahabbah, mahabbatan salimatan, azimatan, syadidatan. Jadi mahabbah yang menyelamatkan, yang banget. Nah, gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini menyinari ahli surga sebagaimana matahari menyinari ahli bumi. Jadi bisa dilihat di mana aja sekalipun kita berbeda-beda surga. Tapi kurang asup karena surga mana bawa urang mah saenggeus beak 100 tahun di jero neraka karang asup surga nepang terakhirna ya Allah. Naudzubillah. Mudah-mudahan atau asup surga urang tanpa disiksa. Amin. Nah, ada lagi hal yang tidak rusak selain surga, yaitu adalah neraka. Nah, neraka sama halnya dengan surga. Neraka memiliki tingkatan-tingkatan, tobakot sebagaimana surga. Kalau surga tadi ada 7 tingkatannya, lah neraka juga ada 7. Nah, neraka ini ada tingkatan-tingkatan sama seperti surga ada 7. Mana tingkatan-tingkatannya? Yang pertama adalah neraka jahanam. Neraka jahanam ini diperuntukkan untuk orang-orang mukmin yang berdosa, yang melakukan maksiat. Kemudian orang kemud berdosa tapi iman karena Allah, mampir
mampir heula meureun ka neraka jahanam, tapi mudah-mudahan be atulah nepi ka mampir ka neraka jahanam nya. Misalkeuna kita tiap hari itu punya dosa, dosanya dosa gibah. Kalau dosa gibah kira-kira disiksa oleh Allah, lidahnya panjang berijing di guntingan. Nah, selama itu dosa masih ada, maka lidah kita panjang, ngelel ke depan, digunting, jadi lagi, ngelel deui, gunting lagi, jadi lagi, ngelel lagi, melet lagi, gunting lagi, terus sampai dosa gibah itu hilang. Kalau dosa gibah. Nah, kalau misalkannya kita suka makan makanan riba, bagaimana? Meureun, ini hanya perkiraan, jangan dianggap ansik, jangan dianggap murni. Misalkannya kita punya dosa riba, bagaimana dosa riba itu biar bersih dari badan kita? Badan orang butungna gede, meletus, jadi deui gede, meletus deui, kira-kira dong gitu. Sampai habis kadar dosa kita yang berupa riba tersebut. Naudzubillah min dzalik. Yang suka zina begitu. Yang suka zina dimasukkan tusukan dari farjinya terus masuk ke nembus sampai mulut. Keluar deui, masuk deui, begitu terus. Sampai dosa zina kita betul-betul hilang. Makanya naudzubillah min dzalik, Allahumma ba'id ya. Sekalipun kita misalkan yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, tapi kan harus mampir dulu di neraka. Dan kita tidak pernah tahu berapa lama di neraka, paling sakedeung meureun 40 tahun. 40 tahun teh mun di dunia Masya Allah kesel. Nah, makanya kita terus berdoa kepada Allah biar kita mati membawa iman dan Islam, masuk kuburan tanpa pertanyaan malaikat, masuk nanti di akhirat langsung masuk surga tanpa mampir ke neraka, sehingga kita tidak mengalami yang namanya dihisab. Deg-degan kan dihisab itu, menunggu bagaimana keadaan. Saya saja tidak akan bisa memberikan kepastian, si nada masuk surga, tidak bisa, karena ini adalah hal-hal yang gaib, yang tahu itu hanya Allah. Makanya wajib harus kita menjauhkan diri dari kemaksiatan, amal ma'ruf nahi munkar. Gitu. Makanya pun nanti kalau sudah punya anak, didiklah anak itu dengan sebaik-baiknya pendidikan. Tah sholat, tah zakat, tah belajar ngaji. Ieu mah ulahkeun anak diasupkeun kana sekolah atau kepada sekolah yang tidak sama sekali bisa memberikan efek kepada anak itu paham terhadap agama. Karena begini, anak yang paham terhadap agama akan menolong orang tuanya. Lamun misalkannya orang tuanya meninggal, yang bacain Al-Quran siapa? Anaknya, ya kan? Lah ya anaknya misalkannya naudzubillah min dzalik sama kita, lebih disenengkan anaknya masukkan kepada sekolah favorit misalkannya, tapi tidak sama sekali mengajarkan keagamaan. Nggak apa-apa dimasukin sekolah favorit, tapi kalau bisa ya mending dipondokkeun, karena pondok juga banyak pondok yang favorit gitu. Pondok juga sekarang sudah sangat modern. Nah, kita meninggal, ternyata kita meninggal menjadi almarhum atau roh yang sangat menderita. Karena apa? Karena tidak pernah didoakan oleh anak. Kenapa? Karena memang orang tuanya tidak pernah mengajarkan dan tidak pernah mengarahkan ke situ. Ada giliran misalkannya ziarah anaknya ke kuburan, yang ngajinya bukan anaknya, nu ngajinya Yasin wal Qur'anil Hakim, lain anaknya. Kalah kanan handphone dihareupeun ka makam dikieukeun. Atuh lain anakna tah nu maca Quran, handphone. Nah, bagaimana itu hukumnya? Teuing nyampe teu, karena ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, tapi lebih baik anak yang membacakan Al-Quran untuk orang tuanya yang telah meninggal. Karena 3 perkara yang akan langsung terus nyampe kepada
ahli kubur itu doanya anak soleh. Makanya kalau misalkannya orang tuanya sudah tidak ada, jangan pernah putus untuk mendoakan apalagi pada malam hari. Karena ahli kubur itu datang kepada kita nengok malam hari. Kalau misalkannya lihat anaknya baca Quran untuk kita, pulang merasa senang. Atau bacain Fatihah atau bacain doa minimal, pulang senang. Tapi ternyata begitu masuk rumahnya, nengok anak-anaknya, masih keneh nonton film, lupa sholat maghrib aja. Sedih pulang. Hanya hati-hati. Nah, kemudian neraka yang kedua adalah neraka Ladha untuk orang-orang Yahudi, neraka Hutomah untuk orang-orang Nasrani, neraka Sa'ir untuk Sabi'in, kaum Sabi'in. Mereka adalah kaum atau kelompok orang-orang dari orang Yahudi. Jadi masih daripada golongan orang-orang Yahudi, kaum Sabi'in itu. Neraka Sakor untuk orang Majusi, neraka Jahim untuk penyembah berhala, dan neraka Hawiyah untuk orang-orang munafik. Mudah-mudahan urang mah ulah lah ya. Mudah-mudahan selamat. Nah, jadi penghuni surga dan neraka semuanya juga tidak akan rusak, tidak fana, tidak menemukan kerusakan. Nah, mana penghuni surga itu? Hurul Ain. Hurul Ain itu ya bidadari, wildan. Kemudian lemari surga, malaikat azab yang bertugas di neraka, ular dan kalajengking yang menemani di neraka. Nah, Syekh Syarbini berkata, menukil dari Imam Nawawi, mengatakan bahwasanya ada 7 yang tidak rusak selain surga dan neraka. Mana? Aras, kursi, lauhil mahfud, kolam. Nah, surga dan neraka 7. Surga dan neraka beserta penghuni-penghuninya serta ruh. Ruh itu tidak akan mengalami yang namanya kerusakan. Cuman ada ikhtilaf, para ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan bahwa dalam masalah penafsiran firman Allah yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Kullu syai'in halikun illa wajhah artinya seluruh sesuatu yang ada di muka bumi ini atau di seluruh alam ini semuanya akan rusak kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dalam menafsirkan hal ini. Nah, jadi apabila makna tiap-tiap sesuatu itu akan binasa adalah adanya setiap sesuatu dapat binasa pada zatnya. Karena tiap-tiap yang ada, pokoknya selain Allah aja, adalah rusak. Segala sesuatu selain Allah pasti rusak. Tapi orang mukmin mau tidak mau harus menerima sifat fana dan sifat ajali. Sifat fana untuk siapa? Untuk seluruh yang diciptakan oleh Allah, termasuk dirinya sendiri. Dan sifat ajali serta qadim untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang oleh Allah telah dilakukan, ditetapkan bako. Kayak kemarin itu pernah dikatakan bahwa malaikat hafadhah dan malaikat mukamari yang diciptakan oleh Allah bako. Malaikat hafadhah, malaikat yang 4. Dan siapa? Arash.
kok aras, malaikat hafadzah dan malaikat pencabut nyawa. Itu sama Allah memang diciptakan bako kal abadi. Bahkan kalaupun tiupan kedua nih baru kita dihidupkan mereka mah hanya pada tiupan pertama tidak ada, sebelum tiupan kedua sudah dibangunkan oleh Allah. Nah, itu kita harus percaya. Nah, apalagi yang harus dipercayai selain itu ya tadi itu, surga dan neraka serta penghuni-penghuninya serta ruh. Ruh itu tidak akan rusak. Yang rusak itu badan kita. Mana contohnya sudah masuk dalam kubur, dapat berapa bulan aja, sudah habis. Tapi ruh tidak akan rusak. Nah, makanya ikhtilaf, apakah ruh juga ditiadakan dulu, gitu kan? Atau neraka juga ketika kiamat itu ditiadakan dulu, ketika dihancurkan seluruhnya, gitu, termasuk malaikat, karena ada malaikat yang juga dimatikan dulu, gitu kan? Kecuali malaikat yang tadi itu mati cuma sebentar saja. Nah, apakah itu berbarengan dengan dihidupkannya sebelum tiupan kedua? Ini ikhtilaf. Yang pasti, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu selain zat Allah semuanya pasti akan rusak. Nah, kita harus mengimani hal tersebut sebagai orang mukmin. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa enggak, cuman 7 doang itu aja yang ada terus. Nah, ini kan masih ikhtilaf nih. Nah, ya biar bagaimanapun tetap harus kita yakini bahwa Allah lah zat yang menciptakan mereka semua. Jadi setiap sesuatu yang 7 tadi itu misalkannya binasa, adalah adanya setiap sesuatu tersebut yang keluar dari yang bisa diambil kemanfaatannya disebabkan kematian atau terpisah anggota-anggotanya. Mana contohnya? Ruh kita. Ruh kita ini memang akan dihidupkan, ditiupkan kembali masuk kepada jasad kita setelah dipisahkan dengan jasad kita. Kan fana itu juga. Atau terpisahnya anggota-anggota. Anggota apa? Ya, makhluk itu juga memiliki komponen-komponen yang kalau misalkannya komponen itu sudah tidak sinkron, ya mati. Apa? Terpisah. Apa? Ruh dengan jasad. Coba kalau misalkannya orang terpisah saja ruhnya dari badannya, itu kan yang ada. Misalkannya nih kita kondisi mati, kondisi dalam kondisi tidak sadar. Nah, kondisi tidak sadar itu apakah ruh kita itu ada di badan kita? Nah, orang yang koma. Kebanyakan orang-orang yang koma itu kalau sudah sadar dari komanya dia bisa, saya waktu koma itu ya, saya melihat si ini dalam kondisi sakaratul maut mencabut nyawanya, saya bisa lihat. Si ini mengalami ini padahal badannya ada di situ, tetapi kondisinya tidak sadarkan diri. Kan itu terpisah antara ruh dengan badan, bisa mati bisa koma. Tapi ya kalau balik lagi berarti dia bisa hidup gitu. Tapi kalau sudah mati tidak balik lagi, kalau koma masih bisa balik lagi. Nah itu kondisinya, makanya setiap sesuatu itu bisa binasa ya. Kalau sudah binasa berarti mati. Tapi adanya setiap sesuatu tersebut yang keluar dari yang bisa diambil kemanfaatkannya disebabkan kematian atau terpisahnya ajza anggota-anggota. Maka 7 perkara tersebut, 7 perkara yang disebutkan tadi itu, ars, kursi, lauh, kolam, surga, neraka, serta penghuni-penghuninya tadi ruh dan termasuk ruh, gitu kan? Adalah termasuk yang dikecualikan dari yang binasa. Ini masih ikhtilaf ya.
Jadi ada yang meyakini bahwa kullu syai'in halikun ila wajhahu itu ansih hanya Allah yang tersisa. Ada juga ulama yang mengatakan yang tersisa ini ya 7 tadi itu. Nah, jadi barang siapa yang ragu terhadap sesuatu dari apa-apa yang telah disebutkan ini, maka orang tersebut kafir. Kita tetap harus meyakini adanya neraka. Neraka itu juga tidak rusak. Kita juga harus meyakini adanya surga dengan 7 tingkatannya. Kita juga harus meyakini yang 7 tadi itu semuanya ciptaan Allah. Tetap kita harus yakini. Nah, kemudian masalatun utawi iki iku sawiji masalah. Idza qila laka tatkala qila den ucapakeun laka kedue sira, kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kaifa tu'minu hale boh koyo apa tu'minu iman sira bil qadari kalawan katang Tuhan Allah. Khairihi bagus iya qadar wa syarrihi lan alane iya qadar minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Fal jawabu maka utawi jawabanane antakula iku yen tah ngucap sira, innallaha ta'ala sungguhne Allah ta'ala khalaqal khaliqa wa amara. Khalaqal khaliqa wa amara, khalaqa iku ngadamel ya Allah al khaliqa ing pira-pira makhluk wa amara lan marentah ya Allah ing makhluk bi taati kalawan taat. Wa nahalan nyegah ya Allah anisayi'ani saking piro-piro kaalaan. Wa khalaqal lauha lan ngadamel ya Allah al-lauha ing lauh mahfuz. Wa walan utawi iya lauh mahfuz luhun iku papan min durratin saking intan. Baydo kang bodas kang putih. Tulu utawi panjang neloh ma bainas samai iku perkara bainas samai ikang tetap ing dalam antara langit wal ardi lan bumi. Wa arduhu lan utawi luase laut ma iku perkara bainal masyriqi kang tetep ing dalam antara masyriq wal maghribi lan ing dalam antara maghrib di ujung ke ujung. Wa hafatahu lan utawi dua sisine laut aduru iku intan wal yaqut lan yaqut yaqut eta can pernah nyekel can pernah bunga. Wadafatahu lan dua halaman itu yaqutatun iku yaqut hamraun kang abang. Wa asluhu lan utawi asale laut fi hujri malakin iku tetep ing dalam lahunan malaikat. Wa huwa lan utawi ya malaikat fil hawa'i iku tetep ing dalam hawa be pokona. Fauqas samai hawa eta awang. Fauqas samai ing dalam sadhuwure langit. Wa an Ibnu Abbas lan saking Ibnu Abbas annahu satuhne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku ngadawu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna fi sadril lawhi satuhne fi sadri iku tetep ing dalam sodar itu permulaan mimiti permulaan lauh la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu dinul Islam wa Muhammadun abduhu wa rasuluhu faman amana billahi azza wa jalla wa sadaqa biwa'idihi wattaba'a rasulahu. 'Rasulahu, 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 '
utawi lafaz la ilaha illallah wahdahu dinul islam wa muhammadun abduhu wa rasuluhu faman amana billahi azza wa jalla sadaqa bi wa'idihi wattaba'a rusulahu adkhalahul jannah. La ilaha illallah, orang ono pangeran kang hak den sembah iku maujud illallah angin Allah wahdahu hale deweke ya Allah dinahu utawi agamane Allah al-Islam iku Islam wa Muhammadun lan utawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu iku hambane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Paman amana maka sing sapa wong amana kang iman iya man billahi kalawan Allah azza wa jalla wa sadaqa lan am beneraken iya wong biwa'idihi kalawan ancamane Allah wattaba'a lan nurut iya wong rusulahu ing piro-piro rasule Allah adkhalahu maka manjingaken iya Allahu ing iya man al jannata ing surga. Mudah-mudahan orang masuk surga. Jadi pada permasalahan ini, bagaimana cara beriman terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Baik ketentuan Allah tersebut itu kondisinya buruk atau bagus. Jadi jika ditanya kepadamu kaifa tu'minu gitu kan. Bagaimana kamu iman? Kaifa tu'minu idza qila laka kaifa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Bagaimana cara kamu beriman terhadap qada dan qadar Allah, baik dan buruknya dari Allah? Maka jawabannya hendaklah kamu berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan makhluk-makhluk. Khaliqun itu pencipta, makhlukun yang diciptakan. Namun berbicara khaliq, nah itu nisbatnya kepada Allah. Namun makhluk kita. Nah makhluk itu apa aja? Segala sesuatu selain Allah. Berarti langit, bumi termasuk makhluk Allah. Planet, matahari, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto itu juga makhluk. Karena yang diciptakan oleh Allah. Pokoknya segala sesuatu selain Allah itu disebut makhluk. Nah, Allah itu telah memerintahkan terhadap makhluknya untuk melakukan sebuah perbuatan yang disebut dengan taat. Dan Allah pun melarang kepada seluruh makhluk-makhluknya untuk melaksanakan keburukan. Allah juga yang telah menciptakan lauh papan, lauhil mahfudz eta papan cenama. Lauh itu secara bahasa artinya papan. Yaitu lauh dari mutiara putih. Nah, papannya aja dibuat dari mutiara putih, panjangnya jaraknya antara langit dan bumi dan lebarnya jaraknya antara masyrik sampai maghrib. Bagaimana membayangkannya? Bayangkan saja. Nah, kedua sisi-sisi tepiannya atau pinggirnya loh itu adalah mutiara yakut dan ujungnya adalah yakut merah. Ih, kumaha ini ya. Saya pun sulit membayangkan seperti apa bentuknya. Nah, lauh itu adanya di hijr malaikat atau di pangkuan malaikat. Asalnya berada di pangkuan malaikat, yaitu di awang-awang yang berada di atas langit. Ih, sebelah mana buah abeh ge urang mun misalnya naik geus ka langit beh mun naik pesawat teh enggak, sudah tidak terlihat aja permukaan bumi itu sudah disebut awang-awang. Nah sedangkan kita tidak pernah tahu mana langit pertama, kedua, ketiga, tidak pernah tahu. Tetapi secara ilmu sains dikatakan oh langit yang begini disebut atmosfer, atasnya troposfer. Nah, luhurna di naon boka itu. Nah, dirawayatkan oleh Ibnu Abbas, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata bahwa di dalam sodarnya Lauh Mahfudz,
tengah-tengah mungkin, atau di permulaannya tidak bisa dibayangkannya. Ada lafaz yang tertulis la ilaha illallah wahdahu bainahu dinuhul islam wa muhammadun abduhu wa rasuluhu. Faman amana billahi azza wa jalla wa saddaqa biwa'idihi wa taba'a rasuluhu adkhalahul jannah. Artinya mungkin kira-kira tiada Tuhan selain Allah, maha besar, Allah yang maha esa, Islam agamanya, dan Nabi Muhammad hambanya dan utusannya. Barang siapa yang beriman terhadap Allah Azza wa Jalla, membenarkan terhadap janjinya dan mengikuti para rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Itu ada tulisan seperti itu. Wal qalam wa huwa qalamun min nurin kama bainas samai wal ardi wa an ibni Abbas wallahu a'lam bis Robin fa'na